Ada pertanyaan? Halo, tentang aplikasinya ada pertanyaan nggak? Coba nanti diinstal ya. Di semua yang diinstal Iya, Pak. Figma sama itu aja yang diinstal. Figma sama apa namanya? Bahasa Mockup biar sama-sama tahu. Kalau bahasa Mockup itu ya hitam putih gitu. Kalau Figma itu udah mockup. Jadi warnanya, tipografinya dan seterusnya. Seakan-akan itu aplikasi sungguhan gitu loh. Jadi itu Figma. Ya, termasuk warnanya, kemudian layoutnya apa dan seterusnya. Ada pertanyaan untuk terkait yang pertama tadi tentang tool untuk membuat aplikasi atau mendesain aplikasi, silakan. Ada? Saya lanjut. Nggak ada ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Yang kalau kan kita desainnya di aplikasi UI UX itu. Terus nanti kalau pengaplikasiannya di aplikasi atau di compiler itu gimana, Pak? Itu harus Nah, buat desain dari awal atau ada ekspor gimana atau gimana, Pak? nanti biasanya ada plugin untuk ke CSS, Mas. Ada juga nanti diekspor menjadi apa namanya file SVG tadi yang digunakan di Android Studio atau di Ya, Flutter. Itu. Jadi kita simpan, maksudnya kita simpan apa namanya aset-asetnya, kita simpan kemudian tinggal ngeload di aplikasi Android-nya nanti. Ya, iya, kita Pak. tidak murni membuat di Flutter-nya atau aplikasi Android-nya, tapi aset-asetnya udah ada, tinggal nanti aja panggil aja pakai codingan apa, kemudian misalkan asetnya tentang gambarnya ya di load gambarnya atau buttonnya di load buttonnya. Yang penting ini, kenapa sih ada UI desain bahasanya sebelum benar-benar di produk coding atau menuju ke back end itu benar-benar real dan tidak ada perubahan. Kalau misalkan kita langsung ke ngoding tanpa ada UI, itu kebanyakan itu kita udah buat ternyata nggak cocok konsumennya. Itu kan nambah produksi ya, ibarat nambah waktu juga nanti. Makanya dibutuhkan yaitu UI tadi. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada dua tadi, diekspor menjadi file SVG atau yang lain, kemudian ada plugin namanya export CSS nanti. Tapi tetap nanti perlu coding tambahan gitu ya. Kita harus paham itu CSS. Ya, nanti tak ajari awal CSS bagaimana, kemudian apa aja di JavaScript-nya termasuk yang lain. Kita bicara front end developer-nya nanti, Mas, ya. Seperti itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Oke. informasinya, Pak. Yang lain silakan. Pak, ada buku yang direkomendasikan juga. Buku. Nah, selama ini itu buku tentang usability testing itu sulit sekali. Bahasa Inggris kemarin itu, baik buku bacaannya. Ya, awal kemarin saya share tentang UI UX ya buku berbahasa Inggris, Mas. Nggak ada yang berbahasa Indonesia. Karena kebanyakan kalau kita UI UX itu saya juga belajar dari grup. Makanya kemarin tak suruh ngikut grup yang di Facebook. UI UX Indonesia, kita belajar dari situ karena di situ ada portofolio beberapa orang. Kalau kita cocok kemana, ya itu kita tiru. Itu. Kalau nanti kalian kepingin Pak, bagaimana sih mengimplementasikan ke Kodik? Itu ada sendiri di YouTube banyak referensinya. Ya, kita kuliah malam aja ini aja nggak cukup 1 semester belajar di UX itu. Makanya dari keterbatasan ini saya minta nanti juga belajar secara mandiri. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke usability atau kebergunaan. Oke, kita bicara ini. Gambar pertama ada yang aneh enggak? Ya, kita itu alat penyiraman. Gambar yang satu
ada Pak pegangannya. Nah, sama Dan- aja di aplikasi kalau nggak cocok ya terlihat aneh gitu loh, menyulitkan penggunanya. Makanya dibutuhkan usability testing. Cocok nggak pengguna? Lah kalau gocek aneh dan penyiraman seperti itu ya seperti itu. Sama dengan aplikasi, ini button apa teks atau apa, nggak bisa membedakan. Ada yang bilang gini, Pak, ini yang buat siapa? Kamu. Baiklah, ya baik Pak menurut saya loh. Aplikasi baik itu bukan menurut saya, tapi menurut orang lain. Orang lain itu mudah menggunakan, usability testingnya dapat, user friendly dan seterusnya. Kemudian ini ada 2 pintu, push sama push. Kita kalau di di pemarket atau yang lain ada push atau pull. Tapi ini push sama push. Ini maksudnya apa ya? Masa didorong semua atau ditarik semua misalnya? Aneh. Nah, sama aja di dalam suatu aplikasi bahwasanya icon atau pesan itu adalah penting banget. Terusnya apa? Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ada icon tentang enter ganti tentang delete. Nah, orang akan salah, iki enter apa delete? Nah, sama aja di situ. Oke, saya lanjutkan. Jadi, apa sih pengertian usability testing? Adalah teknik yang digunakan dalam sebuah desain interaksi yang berpusat pada pengguna atau usernya. Untuk apa sih? Ya untuk mengevaluasi produk kita dan mengujinya. Jangan sampai produk kita digunakan orang tapi itu tadi menyulitkan malah gitu loh. Kemudian menurut ISO 942111 ya, bahwasanya ada standarisasi tentang usability yang baik, yaitu apa sih? Efektif. Ya, efektif banget. Kemudian efisien. Kemudian satisfaction. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya memang jelas sekali di sini sebaiknya pengguna itu dapat melakukan secara efektif berpacu pada hasil. Oh, ternyata efektif banget ya belanja di sini, bla bla bla, mudah banget gitu loh. Misalkan keranjang, pembayaran dan seterusnya itu efektif. Kemudian efisien, apa? Berpacu pada caranya. Caranya itu nggak bingung, nggak ribet. Kemudian yang terakhir ada satisfaction, yaitu suatu kepuasan. Jika orang itu cocok dengan aplikasi kita, mereka puas dan tetap menggunakan aplikasi yang digunakan tersebut. Kalau 3 ini, effective, efficient, dan satisfaction yang nggak dapat, jangan harap orang tersebut memakai aplikasi kita, kecuali terpaksa karena itu aplikasi perusahaan misalkan atau apa. Tapi kalau yang sifatnya itu banyak kompetitornya, maka akan ditinggalkan oleh semua orang. Makanya kita sebagai anak informatika, nanti sebagai programmer atau apa, itu sangat penting. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada beberapa istilah tentang usability. Menurut Nelson dalam bukunya Usability Engineering, ada menjabarkan bahwasanya kriteria usability yang baik itu apa aja. Yang pertama adalah learnability. Apa sih learnability itu? Seberapa mudah bagi pengguna menggunakan aplikasi kita. Tugas dasarnya ketika pertama kali menggunakan desainnya itu cocok. Nggak bingung, itu namanya learnability. Kemudian efisiensi. Jadi setelah pengguna mempelajari aplikasi tersebut, cepat nggak mereka pesannya itu cepat nggak, paham nggak? Jangan sampai macet di tengah jalan. Setelah ini ngapain ya? Itu berarti bukan efisiensi namanya. Kemudian yang ketiga adalah memorability. Seberapa ingat pengguna itu menggunakan aplikasi kita. Jangan sampai membutuhkan waktu bermenit-menit, berjam-jam untuk menggunakan aplikasi. Ingat, cepat, itu. Kemudian jangan lupa ada error. Makanya maksudnya apa sih error itu? Ketika contoh kita membuat aplikasi, passwordnya salah, ada pesan wrong gitu loh, salah gitu loh, passwordnya kamu masukkan salah. Itu maksudnya ada pesan tertentu ketika user itu salah menggunakan. Ada nggak ya? Toh pesannya toh ya. Nah, itu penting banget. Biasanya kita pakai Facebook,
password yang digunakan salah, emailnya salah, itu atau ada warna merah. Kemudian kalau ada error apa, itu ada pemberitahuan, itu penting banget. Jangan sampai setelah login, username password dimasukkan, login dipencet, nggak masuk-masuk. Padahal ada kesalahan password, tapi nggak ada pesan untuk menyampaikan kepada pengguna bahwa password salah. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah certification. Jadi certification itu tadi terkait keunikan sama kebagusan dan kebetahan orang menggunakan aplikasi itu. Senang nggak? Happy nggak? Happiness nggak? Jangan sad ya, sampai sedih dan seterusnya, jangan. Oke. Kemudian ada 10 usability heuristic di dalam bukunya Pak Nielsen ini. Yang pertama adalah tentang visibility of system status. Dan statusnya seperti apa. Kemudian kecocokan antara sistem dan real world-nya. Di dunia nyata sama sistem itu gimana? Cocok nggak? Kemudian ada user control dan freedom-nya. Kebebasan dan pengontrolan user ada nggak? Konsistensi terhadap warna, standarisasinya ada buku petunjuknya, atau langkah-langkahnya seperti apa, kemudian ada error prevention-nya untuk memberitahukan kesalahan, kemudian ada recognition terkait kebenaran atau pengembalian suatu sistem tersebut. Kemudian ada flexibility, efisiensi penggunaan, estetik. Estetik apa? Estetik itu ya keindahan, ya aplikasinya bagus, warnanya cocok. Kemudian ada minimalisasi desain, jangan sampai kita membuat aplikasi itu terlalu norak gitu loh. Misalkan norak itu bagaimana sih? Misalkan ada warna backgroundnya merah, kemudian fontnya itu merah cerah ya, fontnya itu kuning, kontras banget. Nah itu terlalu mencorok. Atau warna hijau semua. Nah itu perlu. Jadi dalam DKV prinsip estetiknya itu kalau backgroundnya itu warnanya gelap, foregroundnya harus terang. Misalkan itu backgroundnya warna terang, berarti foregroundnya warna gelap. Jangan sampai gelap kasih gelap nggak kelihatan. Apalagi terang sama terang nggak kelihatan. Apalagi kita anak informatika disuruh desain biasanya jangan terlalu norak ya, desainnya itu di orang nanti malah masa desainnya norak banget. Masalah misalkan tadi tentang fontnya atau background sama fontnya itu kok kontras banget, itu pasti ada yang ngeritik nanti. Kemudian ada help ya, user recognition-nya. Makanya kalian kalau bengong itu di aplikasi pasti ada icon help ya, tanda seru atau apalah biasanya. Ada diagnosa, kemudian ada recover jika ada error. Makanya di dalam suatu aplikasi itu ada history biasanya. Kalian pernah ngapain aja di sistem itu muncul. Oh ternyata saya pernah ini ya. Kemudian yang terakhir adalah help and documentation. Jangan sampai kita membuat suatu aplikasi nggak ada panduannya sama dokumentasinya. Ibarat ngasih aplikasi nggak dikasih buku panduan. Ya, makanya kalau kita beli alat-alat elektronik atau apa, pasti di dalamnya ada buku panduan hasil sirkuitnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tidak pernah menggunakan alat tersebut, kita membaca dari buku panduan tersebut gitu loh. Ya. Oke. Kemudian visibility of system status. Tadi misalkan kalau kita update kemudian upload, ada nggak progress bar-nya? Itu wajib dikasih. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya file yang kita upload itu sampai mana prosesnya? 80%, 50%. Kalau nggak ada ini, orang bingung. Ini aplikasinya upload dokumennya berapa jam ya? Nggak ada pemberitahuan atau nggak ada statusnya. Ini sangat penting sekali. Ya, download ada nggak? Ya seperti itu ya. Kita download upload di, misalkan download atau upload di TikTok. Pernah nggak? Pasti ada statusnya toh. Ya. Berapa persen saat upload, downloadnya berapa persen, itu adalah visibility of system status. Kemudian
match between system and the real world. Nah, misalkan kita sedap sini gambarnya, kemudian harganya berapa, ya sesuai dengan apa namanya bahasa manusianya, jangan sampai familiar digunakan, jangan sampai bahasa-bahasa yang aneh gitu loh, termasuk RP-nya. Kemudian di sini misalkan icon-iconnya kalau kita musik ya apa namanya icon musik, kemudian movie ya gambar movie, jangan sampai kebalik, atau jangan sampai kita radio tapi iconnya bukan radio. Bahasanya apa icon itu menggambarkan suatu nama. Kalau ada icon TV ya gambar TV. Ya, kalau kita nanti icon play ya gambar play. Jangan sampai salah dalam pembuatan font. Font banyak dicari di freepik.com. Ya, kita bisa library apa namanya icon-iconnya di situ freepik.com. Oke. Kemudian penilaian usability, nanti kita belajar apa sih metode usability testing itu. Kita nanti ada software usability scale, SUS, kemudian zoom, measurement, kemudian quiz, questionnaire for user interaction satisfaction-nya, kemudian ada PSS UKI, kemudian ada SUPR.key. Ini adalah beberapa metode usability testing yang digunakan orang untuk menguji suatu aplikasi. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan uji coba dan penerapan banget. Kita nggak mengarang gitu loh. Ya. Oke, ini namanya riset. Oke. Kemudian ada pengukuran usability. Usability testing sebaiknya dilakukan tidak lebih dari 5 user. Maksudnya apa? Cukup 5 user namun dilakukan secara kontinu. Kalau kita, misalkan uji coba pertama 5 user, dia sampai platform atau gambaran ketiga aplikasi mereka bingung. Nah, setelah kita melakukan uji coba lagi dirubah desainnya, mereka lolos. Nah, itu adalah secara kontinu. Jangan sampai kita menguji aplikasi setelah 5 orang, untuk aplikasi selanjutnya beda orang. Nah, malah mulai awalan lagi nanti, semakin lama nanti prosesnya. Kemudian ini contoh ya, dalam suatu formulanya di mana N adalah jumlah total masalah, ditemukan ada masalah apa di dalam uji coba nanti terhadap user. Ini jumlah masalah, kemudian 1 kurangi L adalah tentang proporsi masalah yang digunakan dalam suatu. Misalkan jika nilai L-nya ada 30% dari rata-rata jumlah besar proyek, maka kurvanya 30% memberikan hasil berikut. Ini hasilnya. Nah, usability problem font, jangan sampai kurvanya semakin meningkat. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ini dapat dilihat bahwa kurva dengan menggunakan 5 user, ya. Ini tes usernya, jumlah tes usernya. Kemudian, tes usernya, melakukan tes 5 user, kita sudah menemukan 80% masalah. Nah, kita tak di sini. Ini ya, misalkan ini 5 di sini. Kita reaction, bentar. Oke. Nah, di sini. Nah, ini yang tombol 3 sampai 6, ini misalkan 5, ini udah 80. Bahwasanya 5 user aja misalkan 80. Nah, kita harus merubah lagi desainan aplikasi kita. Sehingga ketika sampai 5 user ini jangan sampai masalahnya itu meningkat. Nah, seperti itu, harus menurun. Ya. Oke. Kemudian ada 1 pengguna uji, wawasan Anda tentang peningkatan, kemudian menguji pengguna yang kedua, tentang apa? Menguji pengguna ketiga, hal-hal yang sudah diamati. Pertama, kedua, ketiga, oh paham, ya lanjut lagi. Seperti kuis lah. Dia udah paham langkah awal, coba langkah kedua. Langkah kedua paham, berapa jam, langkah ketiga. Dan seterusnya, sama dengan aplikasi. Kalau sampai langkah ketiga dia nggak paham, kita harus merubah dashboard aplikasi kita. Kemungkinan mereka nggak paham tentang alurnya. Maksudnya apa?
Maksudnya saat kita usability testing tadi, kita itu nggak mengarahkan, tapi kita rekam. Ada video rekaman gitu loh. Kemudian mereka akan menulis. Nanti tak tunjukkan proses bagaimana sih usability testing itu gitu loh. Oke. Kemudian mengapa sih tidak menguji dengan satu pengguna? Nah, karena yang menggunakan itu bukan hanya satu pengguna. Yang menggunakan adalah banyak, perwakilan dari 3-5 pengguna. Kalau 3-5 pengguna itu cukup, nggak usah 100 pengguna, kebanyakan biaya nanti. Maka idenya itu makin semakin melebar gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Kapan sih untuk menguji lebih banyak pengguna? Kapan ini? Ketika pengguna tambahan kepada situs web memiliki beberapa kelompok pengguna yang sangat berbeda, maksudnya tentang aplikasi pembelajaran atau yang lain. Makanya kita harus nanti tak ajari bagaimana sih Pak membuat ide itu, apa sih nanti validasi ide itu sehingga cocok dan sesuai dengan keinginan itu ada sendiri. Oke, persiapan melakukan usability testing menurut Pak Steve Crack. Jadi minggu ketiga sebelum hari H apa aja buat daftar tugas kepada pengguna tadi, termasuk uji situs, wireframe-nya, prototipenya, mock-up-nya dan seterusnya. Ditulis kepada peserta apa aja yang perlukan akses internet, enggak, meja dan kursi atau catatan, buku catatan, ada buku referensi observasi, kemudian ruangan. Ini memang nyata, ya, nyata banget di dunia industri juga seperti itu. Bahasanya aplikasi sebelum diproduksi harus diuji coba. Ini yang penting banget. Oke. Kemudian minggu kedua sebelum hari H lebih dekat lagi tentang pesan sertifikat hadiah permintaan uang tunai. Maksudnya apa? Mereka itu dikasih feedback gitu loh. Jangan hanya disuruh untuk menilai tapi nggak dikasih feedback. Makanya kita itu penilaian kepada aplikasi online itu sangat penting sekali untuk meningkatkan proporsi mereka. Kemudian boleh peserta men-screening penjawaban ke dalam satu waktu ya. Kemudian simpan tanggalnya mereka kapan menguji aplikasi kita dan siapa aja background-nya, latar belakangnya apa, itu penting banget. Jangan sampai kita itu contoh gini, ada aplikasi khusus untuk wanita ya misalkan, tapi uji coba kita ke pria itu salah sasaran ya. Jangan sampai kita menguji aplikasi ini, makanya aplikasi ini digunakan untuk siapa nanti. Misalkan ada Sister Yudarta, tahu nggak Sister Yudarta? Nah, Sister Yudarta itu digunakan untuk siapa? Dosen, TU, mahasiswa. Jangan sampai itu diujikan kepada petani gitu loh. Udah beda sasaran. Nah, itu penting banget. Oke. Kemudian baru minggu pertama ini udah mulai ya mendekati hari H, sejarahkan peserta standby jika ada ketidakhadiran itu apa aja. Kemudian jika ini adalah putaran pengujian pertama, kita install dan uji rekamannya layar, perangkat lunak berbagai layar. Maksudnya apa? Kita record gitu loh. Mereka saat ngeplay aplikasi kita, menguji coba, tahu bahasanya, oh ternyata rata-rata pengguna itu bengong yang di langkah ketiga itu ada rekamannya gitu loh. Tidak mengarang gitu loh ya. Oke. Kemudian ini banyak banget ini. Hari kedua sebelum hari H, teksnya semakin banyak, tugas-tugasnya semakin banyak, sampai hari H-nya udah ada berita acara gitu loh. Ruang observasinya di mana, kemudian kriterianya apa, pengembangnya siapa namanya, ada masalah apa yang ditemukan. Ini semuanya dicatat. Untuk apa? Untuk pengembangan lagi, perbaikan sistem berikutnya. Baru mulai sesi berbagi layar dengan teman-teman. Misalkan pakai Google di browser atau apa. Baru akhir tes. Nah, ini referensinya dari NN Group
apa yang why you only need to test with 5 user. Nah, jadi ini apakah yang diinginkan gitu loh, tahu semua. Ini untuk usability testing. Jadi nanti untuk materi terkait usability testing semuanya tak kasih tahu. Ya, dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya stop share dulu. Ini usability testing. Jadi ini adalah apa namanya kuliah berbasis project ya, by studi kasus. Ada pertanyaan? Oh. Pak, saya tanya Pak. Ya. Pak, kan Figma itu kan ada 2 versi Pak, versi web sama versi desktop. Nah, tapi kalau biasanya aplikasi versi desktop itu kan biasanya online Pak. Nah ini tapi Figma-nya ini harus sama-sama online Pak ya? Nggak bisa kalau offline Pak, yang desktop Pak. Nah, oke. Tadi pertanyaan bahwasanya Pak bagaimana? Yaitu kalau kita sanggup menghadirkan mereka, ya kita hadirkan ke tempat, kita undang. Ya. Oh, bukan Pak. Apa maksudnya? Aplikasi Figma-nya Pak. Loh, Figma-nya ya berbagi itu toh Mas, email toh. Ada email yang dibuat usernya apa. Grup ya, membuat grup. Nanti tak ajari, diinstal nanti tak pandu ya, tidak sekarang tapi ya. Oke. Iya Pak. Tak pandu. Ini saya share screen terkait bagaimana sih proses apa namanya tadi wawancara kebutuhan itu. Bukan, pengunjung membaca sebuah artikel dan menemukan harga untuk membaca keseluruhan artikel eksklusif kami. Tetapi faktanya, 60% dari pengguna yang kami minta untuk mengujinya mengatakan bahwa ini bukanlah cara yang paling tepat. Mereka kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi dan tidak mengerti mengapa mereka perlu membayar. Tentu saja ini bukan kesalahan mereka. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kami tingkatkan lagi dari sisi produk kami. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah ini merupakan kejadian yang cukup umum terjadi. Kamu berusaha membuat produk terbaik dengan alur yang termudah. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak membantu pengguna kamu. Lebih parah lagi, kamu sudah menghabiskan 3-6 bulan lebih untuk membuatnya. Sekarang bayangkan waktu dan uang yang terbuang percuma. Untuk menghindari ini, kamu perlu melakukan yang namanya usability testing. Pada dasarnya, kamu menguji produk yang kamu sedang atau sudah kamu buat dengan calon pengguna kamu. Kemudian kita merekam dan juga mencatat pengalaman mereka ketika menggunakannya. Hal ini akan membantu kita mendapatkan insight yang luar biasa terhadap produk kita sendiri. Kamu akan terkejut dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk kamu. Salah satu contoh kecil adalah teknik parroting. Saya menanyakan sesuatu hal kepada pengguna dan mereka menjawabnya dengan sederhana dan singkat. Yang saya lakukan adalah mengulangi kata-kata mereka dan lalu diam. Kemudian pengguna pun akan menambahkan jawaban mereka yang sering sekali berbeda dengan jawaban pertama. Sebuah jawaban yang lebih detail dan biasanya benar-benar menggambarkan alasan utama mereka. Dan ini hanyalah salah satu dari berbagai teknik dan juga cara untuk melakukan usability testing dengan optimal. Lewat kelas usability testing ini, saya akan mengajak kamu untuk melihat secara langsung bagaimana semua ini dilakukan. Mulai dari langkah paling pertama, yaitu mengundang calon pengguna, sampai apa yang harus kamu lakukan pada hari H. Kamu juga akan melihat rekaman penuh usability testing nyata yang kami lakukan, sehingga kamu tidak melewatkan apapun. Klik informasi di bawah ini dan cari tahu apa yang paling menyulitkan pengguna ketika menggunakan produk kamu. Sampai jumpa! Nah, itu tadi gambaran penting banget usability testing. Jangan sampai kita membuat aplikasi setelah digunakan orangnya nggak paham, wah hancur karir kita. Percuma membuat aplikasi tapi user nggak paham. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, paham ya maksud apa sih usability testing itu? Oke, untuk apa namanya?
minggu akan datang saya akan membahas tentang ini. Saya share bentar ya. Habis ini selesai kok kuliahnya. Oke, bentar. Ini saya bahas tentang validasi ide. Ya, validasi ide. Nampil ya. Validasi ide. Kita punya ide membuat aplikasi apa sih nanti, berdasarkan apa. Nah, ini kita bahas di validasi ide ini, kemudian kita lakukan brainstorming, kemudian get out buildingnya apa, kemudian nanti aplikasinya yang saya bangun ini Pak, nanti Pak seperti ini nanti Pak. Nah, itu ada design thinking kita. Jangan aplikasi ide kemudian kita cerminkan ke validasi ide dulu, beres baru kita ke tahap produksi pembuatan suatu aplikasinya nanti. Nah, seperti itu kuliah malam ini. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Makin menarik apa semakin bahasanya kalau orang itu biasanya penasaran atau semakin bengong ya. Mau tanya Pak. Oh ya, silakan Mas. Kan itu tadi yang jenengan katakan waktu presentasi yang pertama kan ada file format SVG. Nah itu format SVG itu modelnya kayak bitmap gitu Pak, atau gimana? Kalau diperbesar nggak pecah gitu Pak? Itu khusus untuk web aplikasi biasanya SVG. Oh, kalau khusus Android itu apa Pak biasanya Pak? Ya itu SVG biasanya kalau Android itu SVG. Kemudian ada kalau di web itu makanya ada yang GIF. Kemudian ada yang jarang loh web itu JPG karena membutuhkan storage yang besar. Ingat kita saat membuat aplikasi atau membuat web atau apa, jangan resolusi yang terlalu besar atau yang lain. Kalau itu loadingnya aja lama, landing page-nya lama, akan ditinggal orang nanti Mas. Makanya dibutuhkan strategi itu, filenya dirubah menjadi format SVG atau resolusinya tadi direduksi dengan mempertimbangkan apa? Kualitasnya nggak pecah. Tapi ada caranya gitu loh. Resolusinya direduksi tapi tetap gambarnya bagus. Makanya untuk ke depan kita akan membahas teknik CSS itu. Nanti saya akan sharing dengan mahasiswa yang kemarin juara UI UX nasional. Ya, oke Pak. Itu. Kalau di web kan pakai CSS. Kalau di Android itu pakai apa Pak? Bukan, itu CSS itu bahasa programannya Mas, CSS. Sama aja di Android, Java dan seterusnya sama aja. Itu bahasa programannya. Ya. Sekali lagi kita belum ke produksi. Itu nanti tahap produksi Mas. Ya, kita hanya desain dulu. Ide dulu, desain dulu, divalidasi dulu, baru ke tahap front end. Ya, tidak mudah yang dibayangkan. Jadi itu memang benar-benar saat kita membuat aplikasi, awalnya udah benar. Kalau proses awalnya salah, produksinya pasti salah. Daripada itu ngerubah total, mending kita awal itu yang diperbaiki. Sebelum benar-benar, apalagi udah diimplementasikan. Seperti itu ya. Nanti ada untuk itu nanti Pak Jaya Bagus atau siapa ya dosen dosen mobilnya siapa ya? Pak Syarwani. Oh Pak Syarwani. Kalau Pak Syarwani langsung ke Android-nya. Dulu pemrograman web nyampe mana materinya kok CSS nggak ada? Ada Pak CSS Pak. Ada toh lah iya. Jadi ada nanti Pak Sarwani untuk membahas tentang di bagaimana sih membuat aplikasi Android itu. Makanya sekarang ada Flutter enak banget gitu loh. Flutter enak banget sekarang itu, Dart dan seterusnya. Kalau dulu murni Android Studio, sekarang itu ada Flutter dan seterusnya. Itu semakin enak. Tapi tadi kalau kalian ada passion ke sini silakan mesisan di
digenjot kemudian didipkan ngono lho ya. Jangan nanggung-nanggung. Soalnya apa? Kebutuhan sekarang programmer sama perusahaan bidang IT banyak banget. Jangan khawatir nganggur, malah dicari-cari orang nanti ya. Apalagi kamu di perusahaan atau apa, jadi pengembangan aplikasi di perusahaannya. Ya itu Mas ya. Ini udah cukup ya. Kita nggak sampai jam setengah 10 kok. Memang jadwalnya sampai setengah 10, tapi kita maksimal jam 9 sudah selesai. Kita Untuk yang tugas kemarin yang desain itu gimana Pak? Tugas apa itu Mbak? Dikumpulkan. Yang mana? Yang kelompok kemarin? Belum, nanti itu kita ke validasi ide dulu Mbak. Kita kan belum ketemu, kamu buat aplikasi apa nanti kan belum ketemu. Ya Pak. Kita ide dulu, kamu kelompoknya silakan. Nanti minggu depan saya akan bicara tentang validasi ide tadi. Kamu harus udah punya ide, ya. Kelompoknya udah punya ide, Pak, saya ingin membuat aplikasi ini. Nanti penerapannya langsung dari studi kasus gitu loh, ya. Itu ya, silakan tentukan 3 orang, minimal 3 orang, maksimal 4 orang atau kalau memang 3 orang itu ada yang lebih 1 boleh. Itu silakan idenya mau apa. Nanti dari itu jadilah suatu ide baru, kemudian proyek baru, prototipe baru. Kita nggak niru-niru gitu loh. Kita boleh niru desainnya di beberapa dribble.com, silakan. Apapun, gali sebanyak mungkin. Misalkan kalau cewek biasanya kalau aplikasi tentang feminim ya warna pink, kemudian warna purple atau apa, itu ada ciri khas. Kalau cowok tentang DAX itu biasanya warna hitam apa gitu ya. Lihat ide kita ke apa. Ya ingat estetik itu penting banget. Jangan sampai salah memilih warna, apalagi font. Gunakan font yang mudah dibaca, jangan yang sulit dibaca. Fontnya menurut kamu baik, tapi ternyata jelek. Ya itu ya. Ada yang lain? Tatap mukanya Apa, Mas? kapan, Pak? Nah, tatap muka kita mungkin hari Minggu aja nanti sambil praktek ya. Soalnya kalau malam khawatir rumahnya jauh-jauh, apalagi sekarang musim hujan kalau malam. Ya kasihan ke kalian, gitu loh. Ya, kita mingguan misalkan 1 bulan sekali nanti atau 3 minggu sekali ke kampus hari Minggu, tapi bukan kuliah sifat saya itu. Cangkruk IT lah bahasanya itu kita belajar bareng. Kalau kuliah di hari Minggu malah kena marahi saya nanti Mas. Ya. Tatap itu. muka Pak. Lah ya tatap muka Mas. Iya Pak. Ya. Itu. Ya, ini langsung saya record. Jadi absensinya langsung ke record ke penyimpanan storage saya. Jadi itu silakan karena sekarang salary-nya UI UX itu mahal banget ya. Banyak banget, silakan. Jangan sampai dalam satu grup ada yang nggak jago desain, karena ini tentang UX, otak kirinya kanannya ya, seninya itu lebih main. Kadang kelemahannya adalah seorang back end developer, kelemahannya adalah front end developer atau desainernya. Kadang seorang desain itu kelemahannya adalah ngodingnya. Ada yang full stack developer, tapi itu tidak semuanya bisa. Ya, itu aja kuliah pada malam hari ini. Selamat malam, jaga kesehatan, sukses selalu, kerjanya lancar, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.